Selamat sore pemirsa, bersama saya Fatia Rizkiana dari SMK Multikom Depok. Saat ini saya berusia 16 tahun. Saya akan menyampaikan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita sore ini. Perubahan transaksi pada Pertamina. Penerapan sistem pembayaran cashless akan mulai diterapkan kepada pembeli bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Pertamina. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022. Pertamina akan mewajibkan konsumen yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite dan solar subsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Irto menjelaskan, bukan aplikasi My Pertamina yang harus dimiliki oleh konsumen saat akan mengisi BBM di SPBU, melainkan adalah kode QR tanda ia telah terdaftar di sistem My Pertamina dan termasuk yang boleh menggunakan BBM subsidi. Untuk bisa mendapatkan kode QR tersebut, masyarakat harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi, situs, atau secara offline melalui booth yang tersedia di jumlah SPBU di berbagai kota. Nantinya kode QR itulah yang harus ditunjukkan ke petugas saat akan isi BBM. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Persero, Masud Hamid mengatakan, pola pembayaran saat bertransaksi di SPBU harus diubah menjadi sistem non-tunai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun banyak warga masyarakat berpendapat bahwa penggunaan aplikasi My Pertamina sebagai alat pembayaran untuk bahan bakar minyak berjenis Pertalite dan solar itu dirasa malah menyusahkan, bukan mempermudah. Berita selanjutnya. Viralnya aksi remaja. Pemirsa, belakangan ini istilah Citayam Fashion Week kini menjadi bahan pembicaraan yang paling ramai di kalangan masyarakat, terutama warganet di media sosial. Meskipun menuai banyak pro dan kontra, aksi remaja ini pun menjadi sensasi usai melakukan peragaan busana amatir dengan menjadikan zebra cross sebagai panggung untuk unjuk gigi. Semakin hari kawasan ruang terbuka Dukuh Atas Sudirman, Jakarta Pusat terus dipadati anak-anak muda. Semua berawal dari beberapa video wawancara yang muncul di media sosial. Banyak remaja yang sengaja datang berpasang-pasangan, dan ketika dimintai komentar, jawaban mereka cenderung belak-belakan dan unik. Para remaja ini mengaku mengunjungi kawasan ini untuk sekedar bersantai dan bersosialisasi dengan mengenakan pakaian yang trik. Citayam Fashion Week ini dimulai pada tanggal 6 Juli 2022. Berawal dari ide untuk menghabiskan waktu serta mengadu kreativitas. Dalam video-video wawancara, para remaja Citayam itu kerap menggunakan busana-busana yang eksentrik ala fashion luar negeri. Selain dari Citayam, anak-anak muda yang mengekspresikan diri di Citayam Fashion Week ini juga berasal dari Bojonggede dan Depok. Sampai pada akhirnya, kawasan SCBD diplesetkan sebagai singkatan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Tidak hanya para remaja saja yang meramaikan kawasan ini, bahkan artis, model profesional hingga pejabat juga ikut dalam ajang Citayam Fashion Week. Namun fenomena Citayam Fashion Week tidak selalu mendapat respon positif dari masyarakat, sebab ajang ini semakin ramai dan membuat sebagian pekerja yang melintasi area itu merasa terganggu dan menimbulkan kemacetan. Anak-anak muda itu juga terlihat bergerombol di trotoar hingga memenuhi setengah kawasan Jalan Sudirman. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di berita sore hari ini. Saya Fatia Rizkiana pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.